Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, Prodi Sistem Informasi Fakultas Komputer. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung dari bilangan biner, bilangan desimal, bilangan oktav, dan bilangan heksa. Berikut video penjelasannya. Oke, di sini saya akan mengkonversikan bilangan desimal ke biner. Di sini saya sudah mendapatkan nilai desimalnya yaitu 126. Nah, 126 ini kalau diubah ke bilangan biner atau bilangan 2 harus dibagi dengan angka 2. Contohnya, 126 dibagi 2 sama dengan 63. Sisanya 0. Nah, lanjut. 63 dibagi 2 sama dengan 31, sisa 1. Selanjutnya 31 dibagi 2 sama dengan 15, sisa 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7, sisa 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Nah, sudah didapatkan bahwa desimal dari 126 itu sama dengan 1111110, satunya 6 kali, lanjut 0, udah segitu. Jadi 126 desimal sama dengan 1111110 biner. Sudah dapatkan. Selanjutnya bilangan desimal ke oktav. Melanjutkan dari desimal sebelumnya yaitu 126. Nah, kalau misalkan desimal ke oktav itu bilangannya dibagi 8. Contohnya 126 dibagi 8 sama dengan 15, sisa 6. Selanjutnya 15 dibagi 8 sama dengan 1. Sama dengan 1, sisa 7. Selanjutnya 1 dibagi 8 sama dengan 0, sisa 1. Dan sudah dapat disimpulkan bahwa desimal dari 126 itu sama dengan 176 bilangan oktav. Selanjutnya bilangan biner ke bilangan oktav. Kan tadi sudah dapat konversi dari desimal ke biner. Nah, ini kita pakai yang ini dulu ya. Jadi sudah diketahui bahwa bilangan binernya itu 1111110 berapa bilangan oktav. Nah, untuk dalam hal ini bilangan biner itu dibagi menjadi 3 kelompok ataupun berapa kelompok yang harusnya dalam kelompok tersebut terdapat 3 anggota dari biner. Contohnya ini. Kan tadi sudah dapat binernya itu 1111110. Nah, itu dibagi 3 karena anggotanya, setiap anggota ada 3 angka biner. Yang pertama 011, kedua 111, dan ketiga 1. Boleh tambahin 0, boleh. Itu tergantung. Dan tidak akan mempengaruhi kepada nilai yang akan dijumlahkannya. Gitu. Nah, kalau ini 011, kalau dalam bilangan biner angka 6 itu, nah angka ini itu sama dengan 6. Bisa dilihat dari sini. 110 sama dengan bilangan oktav, yaitu bilangan binernya itu sama dengan 6, kayak gitu. 6. Selanjutnya 111 itu sama dengan 7. Selanjutnya angka 1, ya kembali lagi di awal, angka 1. Selanjutnya yaitu biner ke heksa. Nah, ke dalam hal ini sama seperti oktav, yaitu dibagi ke beberapa kelompok. Cuman dalam heksa ini kelompoknya itu dalam satu kelompok harus ada 4 anggota dari biner. Oh iya, sebelumnya ini konversi dari biner ke heksa gitu. Nah,
sama halnya seperti bilangan biner ke oktav itu dibagi ke beberapa kelompok. Namun dalam hal ini, dalam bilangan heksa, biner itu dibagi ke beberapa kelompok dan harus beranggotakan 4 bilangan biner. Contohnya yang tadi ini untuk bilangan ininya sudah dapat dari sini. Bilangan yang tadi. 0 1 1 1 4 kan, jadi 4 0 1 1 1 jadi 4. Dan 1 1 1 0. Ingat ini bilangan penambah. Tidak akan merubah nilai daripada kesininya. Nah, selanjutnya 1 1 1 0 ini dalam bilangan biner berapa dalam bilang heksa? Kita dapat lihat dari sini. Ini tadi saya sudah rumuskan aturan daripada heksanya. Nah, ini bilang heksa, ini bilangan desimal. Ini bilangan binernya. Tadi dilihat 1 1 1 0 itu berapa bilangan heksa? Kita lihat dari sini. Kita lihat nah, ada huruf E. Jadi 1 1 1 0 itu dalam bilangan biner berapa dalam bilangan heksa, yaitu huruf E. Kita tulis di sini. Selanjutnya 1 1 1 dalam bilangan biner, kalau ke dalam bilangan heksa itu berapa? Kita lihat dari sini. Angka 7. 1 1 1. Kenapa di sini 0 kalau di sini tidak? Ya karena 0 dalam hal ini tidak berpengaruh kepada angka 1 di belakangnya. Kayak gitu. Jadi ini 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa biner dari 1 1 1 1 1 0 sama dengan 7E dalam bilangan heksa. Selanjutnya, nah ini ada konversi bilangan heksa ke biner ke desimal. Dan di sini saya sudah mendapatkan nilai dari bilangan heksa itu, yaitu 85 ditambah bulan lahir. Nah, bulan lahir diibaratkan bulan 3 atau bulan Maret. Jadi 85 tambah 3 yaitu 88. Kita dapat nilai bilangan heksa yaitu 88. Kita lihat. Nah, kita masuk ke dalam penguraiannya. Mengubah bilangan heksa ke biner. Ini biner ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat penghalang dulu. Nah, ini di atas bilangan heksa yaitu 88. Nah, ini bilangan biner. Cara penguraiannya gimana? Sama halnya yang tadi sudah dijelaskan. Kalau mengubah bilangan biner itu dibagi 2. Nah, kalau dalam bilangan heksa ini angka 8 ini dipisah. Contoh di sini seperti ini. Angka 8-nya dipisah. Mau 1000 angka, mau seberapa angka, yang jelasnya harus dipisah persatuan. Kalau ini kan 88, jadi dipisah menjadi 2 kolom. Jadi 8 sama 8. Kalau misalkan 188 berarti ditambah lagi kolom di sini angka 1. Kita lanjut ke balik topik. Nah, angka 8 ini dibagi 8 dibagi 2 sama dengan 4 sisa 0. Selanjutnya 4 ini dibagi 2 sama dengan 2 sisa 0. Selanjutnya 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Selanjutnya 1 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa 8 heksa itu sama dengan biner 1000. Ingat ya, dibacanya dari bawah. 1000. Jadi 1000. Nah, sama hanya seperti ini. Kita tidak perlu menyubahkan lagi karena nilai di depannya itu sudah sama. Jadi 1000 1000. Jadi
nilai heksa dari 88 itu sama dengan binernya 1000 1000. Kayak gitu. Selanjutnya mengubah dari hasil biner di sini menjadi desimal. Nah, caranya gimana? Kita uraikan kembali sama seperti ini biar gak pusing. Jadi binernya itu 1000 1000. Nah, di sini desimalnya di bawah. Nah, selanjutnya cara mengubahnya itu angka ini dikalikan 2 per pangkat berapa. Nah, pangkatnya itu dihitung dari sebelah kanan. Dari angka 0 sampai tak terhingga. Sampai banyaknya ini biner itu sendiri. Nah, kan dari banyaknya biner ini kan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat 8 tanda kurung. Nah, sama halnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya dalam kurung tersebut dikalikan 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Kalau tadi dibagi 2, nih dari bilangan heksa ke biner itu dibagi 2. Kalau misalkan biner ke desimal itu dikali 2. Tapi ada pangkatnya. Misal dari sini. Ini kalau ngasih pangkat itu harus dari kanan dan harus dimulai dari 0. Misal 0 kali 2 pangkat 2. Seterusnya sampai habis dari nilai biner itu sendiri. Selanjutnya kan tadi di sini 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, 0, 1 kali 2 pangkat 3, dan selanjutnya sampai ke 1 kali 2 pangkat 7. Nah, kita jumlahkan 1 kali 2 pangkat 7 itu berapa? Kita kalikan dulu pangkatnya. 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali. Hasilnya yaitu 100. Nah, kalau udah dapat hasil dari 2 pangkat 7 itu kalikan 1. Hasilnya 128. Nah, selanjutnya 2 di pangkat 6 itu berapa? Terus dikalikan 0. Dan ingat, kalaupun bilangan pangkat ini besar sampai berjuta-juta sampai bermilion-milion, kalaupun dikali 0 hasilnya akan tetap 0. Jadi 0 kali 2 pangkat 6 itu 0. 0 kali 2 pangkat 5 0. 0 kali 2 pangkat 4 hasilnya 0. 1 kali 2 pangkat 3 yaitu 8. Dan seterusnya ini 0, 0, 0 dan diturunkan 0, 0. Nah, selanjutnya 128 ditambah 8 yaitu 136. Kayak gitu teman-teman. Nah, dapat disimpulkan bahwa bilangan biner dari 1000 sama dengan desimalnya yaitu 136. Nah, dapat ditarik kesimpulan ini dipindahkan ke bawah. Heksa dari 88 sama dengan biner 100 3 kali ya. Sama dengan desimal 136. Selanjutnya yaitu bilangan oktav ke desimal. Kita udah dapat yaitu bilangan oktavnya itu 176 dari bilangan di sini. Dari bilangan sebelumnya. Nah, 176 ini diubah ke desimalnya itu bagaimana? Yaitu dengan cara dikalikan 8. Melihat dari bilangan oktav itu bilangan 8. Jadi angka 176 ini dipisah ke dalam kurungan seperti ini. Jadi terbagi ke dalam 3 kurungan. Yang pertama 1 dikali 8 pangkat 2 ditambah 7 dikali 8 pangkat 1 ditambah 6 kali 8 pangkat 0. Kenapa di sini 2, di sini 1, di sini 0? Melihat dari peraturan sebelumnya dipangkatkan di sebelah kanan terlebih dahulu diawali dengan pangkat 0 sampai seterusnya.
sampai banyaknya nilai daripada ini. Nah, setelah itu kita kalikan. 1 kali 8 pangkat 2 itu hasilnya 64. 7 dikali 8 pangkat 1 hasilnya 56. 6 kali 8 pangkat 0 hasilnya 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang ini hasilnya 126, dan dapat disimpulkan bahwa bilangan oktav dari 176 itu sama dengan bilangan desimalnya itu 126. Selanjutnya bilangan oktav ke heksadesimal. Nah, bilangan ini kita harus menentukan bilangan desimalnya terlebih dahulu. Bilangan dari oktav ke desimalnya itu berapa? Karena kita tadi sudah menjumlahkan, yaitu bilangan oktav ke desimal yaitu 176 sama dengan 126. Nah, ini kita jadi bahan acuan. Nah, di sini kita pindahkan ke sini untuk bisa menjumlahkan bilangan oktav ke heksa. Kita dapat nilai dari desimalnya itu 126 dibagi 16. Kenapa dibagi 16? Karena melihat dari peraturan heksadesimal itu sendiri. Jadi 126 itu dibagi 16 sama dengan 7, sisanya 14. Nah, ini hasil dan sisa dari pembagian ini akan menjadi nilai heksadesimal. Nah, ini 7 turunkan ke sini. Nah, untuk angka 14 ini, untuk sisa dari ini ataupun dari sini, kalau misalkan lebih dari angka yang seharusnya, jadi angka misalkan desimal, kan heksadesimal itu di sini peraturannya angka 1 sampai 9 itu adalah angka biasa seperti angka biasanya. Nah, kalau misalkan di atas angka 9 yaitu ada perubahan, jadi diganti sama huruf A, B, C sampai dengan F. Kita lihat ini sisanya itu 14. Nah, angka 14 ini diibaratkan sebagai desimal. Ingat, angka 14 ini disebut dengan angka desimal. Kita lihat di sini. Nah, ini angka desimal, di sini angka desimal 14 sama dengan E. Nah, E ini hukum dari heksadesimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa oktav dari 176 sama dengan 7E bilangan heksa. Dan begitulah tata cara penghitungan dari bilangan desimal, biner, oktav, dan heksadesimal. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.